Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu, belum terlambat. Kita sudah masuk di hari yang ke-12 dari tahun ini. Kalau tahun ini diberi Tuhan 365 hari, ada 12 hari sudah kita lewati. Ada orang menjalani tahun itu sekedar hanya berganti angka. Ada kalanya orang mengatakan apa bedanya sih, hanya ganti angka saja. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, ini firman yang saya gumulkan. Saya geluti sehingga kadang-kadang ketika emergensi datang saya sudah kira-kira apa yang Tuhan sudah taruh di hati saya. Ini firman yang Tuhan taruh di beberapa saat saya menggumulinya dan tadi pagi waktu saya berdoa saya dipersiapkan Tuhan untuk ini. Dan saya harus mengganti mendadak emergensi karena Pak Andreas lagi sakit mendadak tadi pagi. Dan saya akan menyampaikan crossing the Jordan. Bagaimana melintasi Yordan. Karena Bapak Ibu dengan saya memiliki Yordan masing-masing. Sungai. Sungai Yordan tidak kita pahami sebagai sungai yang tenang. Karena ini yang saya akan bacakan. Saya akan mengambil dari teks kitab Yosua pasal 3. Bapak Ibu sebagai background saja. Kalau kita melihat tahun hanya 2025. Itu kalender Gregorian kita. Artinya ya cuma tinggal ganti tambah satu angka atau satu tahun dari 2024 jadi 2025. Tapi tahukah kita ini bukan sok ke Yahudi-Yahudian. Di Alkitab kita ini memakai pengkalenderan secara Yahudi. Di mana tahun ini dimaknai sebagai tahun 5785. 5 itu artinya grace, artinya double grace. Dan saya mendeklar, saya menyatakan, saya memproklaim bahwa this year menjadi tahun double grace, tahun anugerah ganda. Dan bukan hanya itu, kata huruf 5 itu sebenarnya cara membacanya adalah he, seperti orang bernafas. Gitu. Tapi jangan dinafaskan sebelahnya, apalagi kalau sedang puasa, sebelahmu bisa pingsan. Itu seperti orang bernafas, gitu ya. He, itu artinya adalah the breath of God, nafas Allah. Saya meyakini, this year, tahun ini, dinamika pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Manifestasi karunia-karunia akan luar biasa. Saya mempercayai tahun ini kerja Roh Kudus, pekerjaan karya Roh Kudus akan semakin dinyatakan. Dan saya meyakini seperti penggenapan kitab Yoel pasal kedua. Hari-hari terakhir akan mencurahkan rohku ke atas setiap manusia. Anak-anak muda, teruna-teruna akan bernubuat, orang-orang Tuhan mendapat mimpi. Saya mempercayai this year. Double grace. He juga nafas Allah. Mengingatkan kita, itu kalau hurufnya ada sedikit lubang, artinya bukan lagi pintu, tetapi menjadi window, divine window, kesempatan-kesempatan. Kalaupun pintu satu tertutup, ada jendela ilahi yang Tuhan bukakan untuk kita. Dan itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu melekatlah pada Tuhan. Kalau itu bicara the breath of God, nafas Allah. Kalau sesuatu yang impossible, dinafasi oleh Allah menjadi possible. Abraham ketika dinafasi oleh Allah, ada huruf H, he. The breath of God dinafas menjadi Abraham. Sesuatu yang impossible menjadi possible. Doa saya bagi Bapak Ibu dan kita semua, tahun ini kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Supaya harapan kita harus tetap kuat, berpacu, bertumpu pada firman Tuhan. The crossing the Jordan, melewati sungai Yordan, sebuah kondisi dengan latar belakang ketika orang Israel diberi janji oleh Tuhan, promised land, negeri yang luar biasa, limpah susu dan madu. Mereka di bawah kepemimpinan Yosua karena Musa mati. Dan satu angkatan, satu generasi mati, kata Alkitab ketidakpercayaan mereka membuat mereka tidak bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Bangkitlah satu generasi dan Tuhan berkata pada Yosua memberikan janji yang luar biasa. Bapak Ibu dengan saya pada waktu akhir tahun maupun awal tahun itu mungkin bisa jadi mendapatkan janji Tuhan luar biasa. Namun tiba-tiba kita memasuki tahun ini, kita sudah disambut dengan pelbagai macam bencana. Pelbagai macam global. Transisi global terjadi di mana-mana. Sepertinya bencana tidak milih-milih. Kita sepertinya tenang-tenang, tiba-tiba seperti yang di Batu beberapa hari kemarin. Lagi tenang-tenang, lagi mereka plan, lagi makan sekeluarga. Datang dari luar negeri, dari Sydney kalau nggak salah satu orang. Dan mereka tiba-tiba ditabrak dan mati. Kita nggak pernah bisa tahu kondisinya. Namun di dalam hal itu semua, ini yang saya mau sharingkan. Pada waktu menghadapi tahun ini, prediksi ramalan sudah masuk. Semua orang mengatakan tentang bagaimana kondisi tahun ini. Seperti Yosua, ketika orang Israel diberi janji oleh Tuhan, mereka masuk bukan langsung lihat tanah yang luar biasa. Mereka langsung bisa menikmatinya, langsung jumpa yang pertama ada Jordan.
Dan nanti pada waktu pembacaan saya hanya memberikan 3 poin saja dalam crossing the Jordan. Bagaimana kita bisa melintasi tahun ini bukan sekedar menyelesaikan jumlah hari, jumlah minggu, jumlah bulan. Namun kita melewati tahun ini karena tangan Allah menyeberangkan kita. Sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan walaupun ada tantangannya. Kalau Bapak yang membaca bagian kitab Yosua, mereka pada waktu masuk tanah perjanjian disambut sungai Yordan. Setelah sungai Yordan, after Jordan, Jericho, langsung Jericho. Ada banyak kemustahilan, tapi sekali lagi. Di mana nafas Allah, roh Allah dinafaskan. Yang impossible menjadi possible. Katakan amin. Amin. Terjadilah seperti yang Bapak Ibu imani. Bapak Ibu dengan saya, kita semua suka atau tidak suka, tahu atau tidak tahu memiliki yang namanya divine destiny. Atau tujuan ilahi setiap kita. Setiap masing-masing kita, each of us. Bapak Ibu dengan saya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Artinya Bapak Ibu pada waktu lahir di muka bumi, bukan hanya untuk menambah populasi. Atau Tuhan random, ya udahlah suka-suka saya suka-suka seperti lagu itu, suka-suka aku mau ciptakan Lydia, terserahlah dia mau jadi kayak begini, suka-sukanya Tuhan. Bukan. Tuhan purposefully, dengan tujuan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib punya divine destiny. Hanya saja tidak mungkin kita bisa menggenapi our destiny tanpa divine assistant. Tanpa tuntunan daripada Allah. Dan kita akan lihat bersama-sama kitab Yosua pasal 3. Pada waktu Allah memberikan satu janji, nanti saya akan tunjukkan janji yang luar biasa. Dan setiap kali saya membaca ayat yang saya siapkan ini, saya selalu mengaminkan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami hadapi di depan, tetapi kami dipegang oleh tangan Allah yang tahu masa depan kami. Yosua pasal 3, 1 berkata begini, Yosua bangun pagi-pagi. Dia diberi janji oleh Tuhan, tapi kemudian bilang, Allah kalau itu janji Tuhan biar terjadi. Itu saya lihat beberapa orang bersikap seperti itu. Kalau itu janji Tuhan, ya biar aja terjadi begitu saja. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kitab Daniel, pada waktu Daniel meneliti Alkitab, dan dia menemukan ternyata orang Israel ada di pembuangan selama 70 tahun. Responnya adalah langsung merespon doa puasa. Bukan merespon kalau itu betul itu janji Tuhan biar terjadi begitu saja. Respon kita pada waktu mendapatkan janji Tuhan bukan kemudian kita malas-malesan. Alkitab mengatakan Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka di sungai Yordan. Sampailah mereka ke sungai Yordan maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dapat janji Tuhan tapi tiba-tiba langsung berhadapan dengan sungai Yordan. Bapak Ibu dengan saya bisa saja tahun ini Bapak Ibu sudah luar biasa semangat, luar biasa memperkatakan iman Bapak Ibu, luar biasa mempercayai Tuhan. Tiba-tiba disambut oleh sebuah masalah. Seperti salah satu rekan saya, disambut kematian kakaknya karena kanker. Belum selesai duka citanya, dia menerima kabar keponakannya ada salah satu korban yang ditabrak orang mabuk tempo lalu yang di daerah Kertajaya. Keponakannya nyetir biasa saja tiba ditabrak dan harus menghantam pohon. Kepalanya harus dioperasi besar, tengkoraknya harus diangkat karena ada pendarahan di dalam. Kita bisa saja menghadapi situasi yang kaget-kaget. Yordan di depan, kalau kita lihat Yordan, jangan bicara seperti kayak wah sungai, kali, selokan, gampang. Namun Bapak Ibu nanti saya akan tunjukkan Alkitab mengatakan pada saat itu, pada saat Yosua dan orang Israel sampai di tepi sungai Yordan, Alkitab berkata sungainya sedang meluap. Sungai Yordan ini kan kalau meluap biasanya musim menuai, itu bulan Maret, April. Dan hari-hari ini Gunung Hermon tuh lagi, saljunya lagi tinggi banget, 30 sentian. Kalau itu lagi lumer, masuk ke Banias, luapan anginnya airnya membual-bual, mengalir ke sungai Yordan itu membual-bual. Seperti contoh kalau terjadi hujan, terus menerus sungai itu meluap. Badang saya yakin di sini Bapak Ibu ketika lihat ada sungai yang meluap-luap, kita tidak berkata, dengan iman saya akan lewati sungai ini, pasti akan tersebak. Bukan hanya itu, saya yakin tidak akan begitu. Namun kita akan lihat pagi hari ini bagaimana Tuhan pada waktu memperhadapkan Yosua dan orang Israel dengan sebuah tantangan. Saya akan tunjukkan lebih dahulu tentang petanya sungai Yordan dulu, tujuannya untuk dapat bayangan. Ini peta sederhana saja yang panjangnya dari muaranya dari sungai, dari Banias lebih tepatnya.
Hermon turun, saljunya itu mencair dan kemudian terjadi bualan air. Itu jaraknya kira-kira sekitar 33 kilometer. Nggak panjang-panjang sekali. Dan jarak untuk nyebrangnya dari tempat di mana Yosua ada dan melewati sungai Yordan, jaraknya juga nggak panjang. 3,2 kilometer. Kalau itu langsung kata Alkitab menyeberang di depannya Yeriko, kemungkinan besar letaknya tempat dekat-dekat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, tempat Yesus dibaptis, bukan Yardenit, tapi tempat Yesus dibaptis jaraknya pendek sekali. Kita bisa melihat tentara Yordan di situ. Waktu dibaptis kita bisa lihat di situ. Nggak panjang, 3,2 kilometer. Hanya saja kedalamannya sekitar 30 meter. 30 meter, dalam banget. Apalagi pada posisi musim menuai, meluap. Itu menakutkan walaupun itu namanya sungai. Tapi kalau sungainya itu sungai dengan kedalaman seperti ini bukan kali bahasa Jawa atau selokan kita bisa lompati. Sungai, di mana sungainya kondisi meluap-luap. Dan inilah janji Tuhan pada waktu Yosua dan orang Israel, pada waktu mereka dijanjikan negeri perjanjian. Dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua di sini, Ulangan pasal 8 dikatakan begini. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Pada waktu saya baca ayat ini, saya langsung mengaminkan begini. Tangan Tuhan yang membawa kita semua masuki tahun 2005, tahun 2005 tahun yang baik. Saya mendeklar, saya memproklaim. Ramalannya boleh apa saja. Ibu berarti mendinai ramalan dong. Saya tidak mendinai. Fakta itu kita hadapi dengan menaruhkan, ditundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hanya berfokus pada fakta, ketakutan. Dan kita akan menjadi orang yang sangat-sangat takut. Hari-hari ini orang mau naik pesawat aja takut. Beruntun satu hari, 4 pesawat kecelakaan. Kalau kita hanya fokus melihat berita-berita begitu, kita takut. Dan kalau orang sudah takut, imannya nggak akan muncul. Diajak untuk percaya pada Tuhan, terlalu dikuasai oleh realita untuk kita hadapi dengan kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini realitanya, ini kondisinya, ini yang terjadi. Namun firman-Mu itulah kebenaran. Aku mempercayai, memegang firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau di bawah langit ini kan cycle kan ya. Sesuatunya kan berputar aja gitu. Ya dari dulu orang lahir nanti sudah umur nikah dan punya anak begitu aja. Tapi bukankah pertumbuhan rohani kita bukan cycle. Rohani kita pertumbuhannya adalah semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang seperti rembang tengah hari. Itulah kerinduan Tuhan kepada kita semua. Hidup yang semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Bukanlah paling ya gini aja di bawah langit. Tidak ada sesuatu yang baru kata firman Tuhan. Iya. Tetapi dalam spiritual, kehidupan rohani kita. Bapak harus punya kerinduan. Tuhan, kerohanianku tidak boleh gini-gini aja. Tapi semakin naik, semakin naik. Alkitab berkata begini. Tuhan yang membawa kita ke negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Saya katakan amin. Suatu negeri yang airnya batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan keluar tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Amin. Doa saya tahun ini, karena tangan Tuhan yang menyeberangkan Bapak Ibu dengan saya melewati 2024, masuk 2025. Tangan Tuhan juga yang menyeberangkan orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan saya memperkatakan dengan iman, kita sedang memasuki tahun yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita memuji namanya. Dan apa yang kita perlu lakukan, 3 poin dalam 3 poin, sebelum 3 poin. Ini yang saya mendeklar dan juga dengan jemaat di Bali juga. Kami memperkatakan this is the year of divine opportunities. Tahun di mana ada kesempatan ilahi. Pintu ditutup ya, karena tahun He, tahun di mana narrow way, window dibuka, ada divine opportunities.
Itu sebabnya jangan izinkan pengalaman buruk kemarin menarik kita balik. Bapak Ibu dengan saya kita tidak bisa pakai mesin waktu untuk kembali ke tahun kemarin. Kita nyesal, kita nangis meratapi. Tapi jangan terus-menerus di situ. Ambil hikmatnya, ambil pelajarannya. Jangan izinkan negative experiences, pengalaman-pengalaman buruk masa lalu menarik kita ke belakang. Tetapi arahkan mata kita kepada kesempatan-kesempatan ilahi, kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kami menganggap penting bahwa awal tahun dipersembahkan lebih dahulu kepada Tuhan. Karena dia berjanji, seek first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka janjinya sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhanlah yang menambahkan. Bagian kita adalah mencari Tuhan, mendahulukan dia, taruhkan dia kepada tempat yang utama. Seek first kata Alkitab. 3 poin yang saya akan sharingkan pada pagi hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu pada waktu menghadapi kondisi Sungai Yordan, tantangan yang diperlukan adalah divine assistance. Pertolongan, tuntunan secara ilahi. Mendorong Bapak Ibu di gereja ini ada gerakan doa puasa 7 hari. Dan sudah dimulai dari tanggal 8 kemarin. Sementara kami juga mempersembahkan, kami ikut terlibat di dalamnya. Hanya saja kami ambil 21 hari doa puasa. Kami persembahkan yang pertama kepada Tuhan. The rest-nya kami percaya. Menjalani tahun ini 21 hari kita persembahkan. Apa susahnya mempersembahkan yang pertama? Dan saya percaya orang-orang yang bisa mempercayakan semuanya pada Tuhan. Naruhkan yang utama lebih dulu pada Tuhan. The rest-nya Tuhan yang ambil bagian. Dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya saya mendorong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum kesempatan ke doa puasa, besok masih ada. Lusa juga masih ada, setiap pagi jam 5 didampingi pakai link Zoom. Bapak Ibu bisa di situ, doa dan kita kuatkan. Dan keluarga kami, adik-adik kami 9 saudara puasa, adik-adik kami itu puasa dan mereka bahkan libatkan anaknya. Kemarin kami saling share cerita gimana luar biasa yang Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban. Dia cerita pada waktu dia ada di Denmark, dia bilang Tuhan saya jangan pindah deh biar di Denmark saja, sudah di sini saja. Tapi satu prophesy nubuatan datang, kamu akan dipindahkan Tuhan ke tempat yang lebih hangat lagi. Sekarang dia ada di Abu Dhabi, dia cerita kemarin. Pada waktu di Abu Dhabi dia lagi puasa kemarin, dalam masa-masa puasa. Pimpinannya meminta dia memberikan laporan, harus segera laporan karena akan ada meeting mendadak. Dia bingung karena kalau laporan dibuat tidak mungkin dalam waktu cepat bisa dilakukan. Tapi dia menyadari bahwa Tuhan yang sanggup memberikan hikmat. Dalam masa puasa yang dia minta Tuhan kasih saya hikmat, buat laporan. Dia buat laporan dan pada waktu disubmitkan pimpinannya langsung membuat approval. Di-approve laporannya dan langsung dilakukan meeting. Adik saya cerita, sungguh karena Tuhan itu yang menolong, memberi hikmat. Saya dorong Bapak Ibu, pada waktu kita doa puasa itu kita mencari wajah Tuhan. Bukan wajahnya Tuhan hilang, enggak. Mencari wajah Tuhan itu maksudnya adalah Bapak Ibu memfokuskan diri, memandang kepada firman-Nya, kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan begitu. Kenapa? Fokus Bapak Ibu dengan saya ini banyak. Apalagi awal tahun, fokusnya udah macam-macam. Fokus berita menakutkan, fokus pada ramalan, fokus pada hal-hal yang membuat kita khawatir dan gentar. Fokus kita macam-macam, harus ada tagihan, harus dibayar, harus ini, harus itu. Belum lagi rencana PPN yang akan naik sekian persen, takut. Belum lagi perjanjian yang dibuat oleh presiden kita, takut pengusaha. Fokus kita kemana-mana. Saya mendorong, ambil keputusan hari ini, ambil komitmen. Untuk mencari wajah Tuhan artinya apa? Fokusnya dialihkan kepada Allah yang memberikan kita kekuatan. Mencari wajah Tuhan itu karena Bapak Ibu dengan saya mempercayai. Good things, hal yang baik sedang menanti kita semua. Divine health, kesehatan ilahi juga sedang menanti kita. Dan breakthrough is waiting for us. Amin. Amin. Dan ini dalam masa transisi, kita semua bisa jadi memasuki tahun ini seperti orang sedang memasuki masa-masa transisi. Masa di mana terjadi pergolakan. Dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan orang Israel dapat janji yang luar biasa. Janjinya promised land. Kamu akan kenyang, kamu gak akan lapar lagi, kamu akan menikmati semuanya. Sebuah janji yang luar biasa.
Tiba-tiba di hadapannya sungai Yordan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, kita akan komplain. Bapak Ibu jangan memasuki tahun ini, menjalani tahun ini di awal dengan banyak keluhan dan komplain. Kita bisa komplain dan marah. Kok langsung begini sih Tuhan? Beritanya kok langsung begini? Itu sebabnya tahun ini, tahun di mana betul-betul cari tuntunan Tuhan. Divine assistance. Tuntunan daripada Tuhan. Masa-masa transisi kita juga tidak gegabah. Kita perlu mempersiapkan diri. Karena di depan kita, apa yang akan terjadi, kita juga tidak tahu pasti. Tetapi kita mempersiapkan diri. 3 hal, ini yang dilakukan. Yosua mengatakan begini, Yosua pasal 3. Ayat yang kelima berkata begini. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Consecration, consecrate yourself kata Alkitab. Kuduskan itu bukan seperti, jangan sentuh saya loh ya. Jangan sentuh loh ya. Saya lagi puasa ini. Jangan kamu sentuh nanti saya batal nih puasanya. Jangan sentuh saya loh. Ini lagi pengudusan ini. Bukan begitu Bapak Ibu. Kuduskanlah dirimu. Yosua pada waktu berhadapan dengan sungai Yordan. Dia memberikan 3 perintah. Yang secara logika, secara nalar. Bagi kita yang logik, bagi kita yang analytical. Nggak masuk akal. Sungai Yordan. Kita pasti akan cari siapa yang jago buat ini jembatan. Kalian punya ilmu enggak? Ya coba buat jembatan yuk. Itu hikmat secara manusia. Bisakah menolong? Bisa. Tetapi hikmat Allah melampaui. Sehingga kita masuk di dalam level mengalami miracle, mujizat. Pada waktu Yosua berkata, kuduskanlah dirimu. Karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di tengah-tengahmu. Itu panggilan untuk set apart. Consecration itu artinya nanti akan saya tunjukkan. Ini masa-masa kita meneliti diri kita. Merenew, memperbaiki komitmen kita. Bapak Ibu, memasuki tahun ini jangan sampai kita kehilangan komitmen kecintaan pada Tuhan. Periksa, apakah semangatku, kasihku pada Tuhan itu meluap-luap enggak ya? Kerinduanku untuk baca Alkitab meluap-luap enggak ya? Ya saya juga merenew komitmen saya di dalam hal pembacaan Alkitab. Tuhan, saya tidak hanya mau baca Alkitab, hanya misalnya menyelesaikan ini. Saya mau betul-betul engage dengan the word of God. Sampai saya harus, kayaknya ayatnya sudah saya baca berulang-ulang. Kayaknya lain ya, saya waktu membaca kitab Kejadian, kok ini sayanya kelewat ya dulu. Izinkan apakah hari-hari ini kerinduan kita untuk datang ke gereja masih semangat. Zaman bisa lihat, gampang lah bisa pilih mana. Apakah kerinduan kita untuk berfellowship, berkumpul dengan saudara-saudara seiman masih kuat. Masa-masa consecrate ourselves itu, menguduskan diri itu masa di mana masa-masa untuk refleksi. Bukan hanya di akhir tahun kita refleksi dan evaluasi. Awal tahun. Bapak Ibu dengan saya membutuhkan namanya spiritual preparation. Tubuh fisik boleh dipersiapkan. Tetapi Allah jauh merindukan ada persiapan secara rohani. Kalau rohani kita kuat, tantangan bisa bertubi-tubi. Tapi kalau rohani kita sudah dipersiapkan. Tantangan apapun itu menjadi kesempatan Bapak Ibu dengan saya melihat tangan Tuhan melakukan keajaiban. Allah lebih merindukan terjadinya pembaharuan di dalam, bukan di luarnya. Spiritual preparation. Tahun ini, tahun di mana kita mengizinkan Roh Allah, bukan mendakwa, melakukan penelitian. Tuhan, cek Tuhan. Ada enggak sesuatu yang saya harus bereskan Tuhan? Ada enggak itu Tuhan? Apakah hari-hari ini ada dosa yang tetap saya hidupi di situ dan saya enggak mau tinggalkan? Izinkan, lakukan namanya spiritual preparation. Saya meyakini seperti ayat pegangan yang saya share di doa malam dari kitab Mazmur 25 ayat 14 yang mengatakan begini. Dalam bahasa Indonesia yang Allah bergaul karib, orang yang bergaul karib dengan Tuhan kepadanya diberitahukan rahasia-rahasianya. Terjemahan bebas dari bahasa Inggris The Passion Translation berkata begini. Tuhan memprepare, mereserve tempat yang khusus bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kepadanya diberitahukan pewahyuan rahasia-rahasia dari firman-Nya.
Ketika Bapak Ibu mendekat pada Tuhan, tidak tahu apa yang dilakukan menghadapi tahun ini. Pada waktu orang terbiasa dekat dengan Tuhan, Tuhan memberitakan, nak, ini yang kamu lakukan. Ini nak firmanku. Rahasia tidak mungkin dipercayakan ke sembarang orang. Alkitab berkata, orang yang mengasihi Allah, Tuhan menyediakan satu tempat yang di-reserve untuknya. Dan dia akan diberitahukan, he will receive kata Alkitab. The secret, kata rahasia dari pewahyuan janji-janjinya. Yuk Bapak Ibu, dorong diri kita. Tahun ini jadikan tahun di mana spiritualitas kita semakin naik. Tantangan bisa macam-macam. Kita sudah sering mengalami tantangan. Tapi manusia rohani kita mengalami yang namanya dikuatkan. Yosua berkata, kuduskan dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo izinkan masa-masa untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang, tahu aku itu. Menjadi susah untuk dinasehati. Menjadi orang yang gak mau diberitahu. Merasa paling tahu. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadikan tahun ini kita dedikasikan pada Tuhan. Mendedikasikan season ini kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Di awal. Bapak Ibu 365 hari. Jangan hanya sekedar dijalani begitu saja. Ajak keluarga kita. Dedikasikan hidup rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaan, pelayanan. Dedikasikan lebih dahulu pada Tuhan. Tuhan, kami akan menjalani satu tanah. Kata firman Tuhan, kamu akan masuk dan menjalani satu jalan yang belum pernah kamu lalui. Yang pertama, spiritual preparation. Yang kedua kata Alkitab mengatakan begini. Pada saat kamu melihat. Menurut saya ini sebuah solusi yang doesn't make sense. Kita yang biasa analytical, biasa dengan logika kita akan tertawa dengan apa yang dilakukan Yosua. Yang pertama di depan sungai Yordan bergelora. Disuruh katanya consecrate yourself. Suruh untuk mengeksaminasi, untuk meneliti diri kita, mengizinkan Roh Allah meneliti. Kemudian yang kedua, saya pikir solusinya adalah, oke, sekarang yuk siapa yang paling kuat kita cari pohon-pohon kita tebangi. Enggak. Yosua berkata begini berdasar tuntunan Tuhan. Pada saat kamu melihat. Tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian itu adalah representatif the presence of God. Hadirat Tuhan. Don't underestimate the presence of God. Seringkali kita anggap remeh. Tapi mari kita merangkul hadirat Tuhan. Bukankah kita membaca yang sering dikutbahkan. Allah memberkati Obed Edom. Bapak Ibu menjadi pembelajar yang baik hari ini. Tenang semua. Obed Edom orang Gad itu karena apa? Karena ada tabut Allah. Alkitab mengatakan karena ada tabut Allah di rumah Obed Edom. Kalau Bapak Ibu membaca teliti, Alkitab jelas berkata Obed Edom orang Gad itu. Orang Gad itu siapa? Orang Gad itu Goliat. Orang Gad itu siapa? Filistin. Kok bisa the enemy, musuhnya umat Israel diberkati? Rahasianya bukan karena yang lain tapi karena Alkitab, karena ada tabut Allah. Saya mengajak Bapak Ibu jadikan tahun ini belum kita terlambat. Kalau rumah tangga kita, keluarga kita, ajak anak-anak mezbah keluarga. Walaupun tidak harus setiap hari. Bisa setiap minggu seperti kami kondisinya berpencar-pencar. 2 anak di luar, 1 anak di Surabaya. Kami kadang-kadang pulang balik Bali. Teknologi menolong. Kami lakukan dengan video call, WhatsApp call. Kita lakukan kita seminggu sekali karena kesulitan mereka bekerja jamnya juga gak cocok. Tapi paling tidak mari bangun. Mezbah Tuhan, the presence of God. Bangun di lingkungan pekerjaanmu. Bapak Ibu masuk dalam lingkungan tekanan. Kalau Bapak Ibu di ruanganmu tidak mengganggu yang lain. Kita bisa setel lagu rohani pelan-pelan. Membangun atmosfer. Create the atmosphere. Kata Alkitab pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam. Orang-orang Lewi itu kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Orang Israel sangat banyak. Yosua cuma bilang nanti kamu ngelihat. Diperlukan ketaatan yang luar biasa. Yang kedua nasihatnya adalah follow the presence of God.
Pada waktu Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, kalau Tuhan berbicara kadang-kadang, masa kayak gini sih Tuhan, gak masuk di akal. Kalau Allah memberikan rema dalam kehidupan Bapak Ibu, pegang baik-baik. Ini the written word, logos, firman Tuhan yang tertulis. Firman yang tertulis kita baca, kita bergaul dengan firman Tuhan. Kenapa direnungkan siang dan malam? Bapak Ibu, kalau saya punya gelas isinya tinta, air tinta gelap sekali. Tapi kemudian saya masukin air putih terus menerus. Lambat laun kan air yang gelap tadi keluar kan. Jadilah air yang bening. Hidup Bapak Ibu dengan saya penuh sesuatu yang gelap. Kekhawatiran, berita-berita dari TikTok, dari Instagram, dari apapun. Dari omongan tetangga, WhatsApp bisa beredar kemana-mana. Beritanya orang kopas kemana-mana, entah itu hoax atau bukan. Diberitakan kemana-mana. Sehingga masuklah semua informasi dalam diri kita. Dan kita menjadi orang yang bisa gemetar. Dan bahkan apa yang keluar sesuai dengan apa yang warna di dalam kita. Tapi kalau orang bergaul day and night, siang dan malam, firman Tuhan itu seperti mengisi kita. Mengeluarkan segala yang buruk tadi. Sehingga mata hati kita terang, bisa ngeliat tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, pada pembacaan firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan berbicara pada kita. The written word menjadi spoken word, rema. Berbicara secara khusus pada kita. Kita akan melangkah Tuhan, karena itu janjimu, karena itu firmanmu, kami pegang. Temukan, dapatkan rema dari Tuhan. Follow God's presence. Yosua mengatakan, kalau kamu lihat nih, kamu lihat. Ikutin. Dan orang Israel ini perlu ketaatan penuh. Dia tunduk taat karena pimpinannya dengar dari tuntunan Tuhan. Yang langkah. Ngikutin. Jadi semua orang-orang Israel ini harus melihat. Air. Karena awalnya dia fokus pada Kristus. Tapi but when he saw the strong wind, dia lihat begini noleh-noleh ketakutan, tenggelamlah dia. Dalam kondisi gelombang kehidupan saat ini, gelombang tahun ini, kalau mata hati kita fokusnya kemana-mana, kita akan tenggelam. Pada waktu kita lebih dahulu ngelihat tuntunan Tuhan. Tuhan berkata, jangan khawatir anakku. Itu yang kucapkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Kau pegang baik-baik. Kita jalani tahun ini karena kita percaya Tuhan yang memberkati tahun-tahun kita. Hadiratnya itu menjadi prioritas kita. Mari kita berkomitmen hari ini. Yosafat ketika menghadapi 3 suku bangsa. Mengepung kondisi kritis. Hari-hari ini duduk di sini mungkin ada yang sedang mengalami kondisi kritis dan kau membutuhkan tuntunan Tuhan segera. Tuhan segeralah Tuhan, saya sudah kebingungan. Dan seringkali kita jadikan Tuhan itu seperti panic button. Kalau panik baru kita teriak-teriak. Enggak salah sih, alamatnya betul sih. Hanya saja jadikan tahun ini tahun di mana kita berfellowship dengan Tuhan. Yosafat pada waktu mengalami kondisi terjepit, dia mendeklarasikan. Mengambil satu komitmen. Komitmen itu artinya begini, ya udahlah aku tak doa puasa. Bukan begitu. Komit. Saya bilang ke adik-adik saya, walaupun saya terbiasa puasa, tapi pada waktu komit puasa, hari kedua saya sudah ada gangguan. Hari pertama lewat, lolos. Hari kedua itu hari masuk kantor. Rapat dengan pastoral. Makanannya, snacknya enak-enak saudara. Dan saya bilang gini, waduh gak apa-apa lah Tuhan, saya kan udah puasa. Ini sudah tengah hari saya mau ambil. Saya waktu itu ini kesaksian saya aja. Saya dapat begini impresi di hati saya. Makanan bisa kamu cari lagi. Tapi momentum tidak kamu bisa ulangi. Langsung saya bilang, iya ya makanan loh saya bisa beli next day. Momentum saya gak bisa ulangi. Jadi saya bilang enggak Tuhan. Setiap kita pasti ada tantangannya. Komitmen itu adalah begini, kau menganggap serius. Kalau tahu bagaimana kita memprioritaskan hadiratnya, memprioritaskan Tuhan, kita pasti mendapatkan tuntunan Tuhan. Kita memasuki musim yang namanya investasi. Investasikan hari-hari depan dengan doa dan puasa. Komitmen sungguh-sungguh. Yosafat mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib. Ceritanya aneh bukan? Perang kok suruh pemuji yang maju ke depan. Tuhan tuh kalau memberi solusi menurut saya kadang-kadang doesn't make sense. Esther pada waktu mengalami ancaman genosida.
Orang Israel akan dibunuh semua. Ester mencanangkan puasa. Dia minta seluruh orang Yahudi berpuasa. Dan Alkitab menunjukkan adanya pembalikan. Haman yang ingin menyulakan Mordekai. Dibalik kisahnya. Kalau hari-hari ada orang merancang kejahatan dalam kehidupanmu. Kalau itu kesalahan kita, mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan mohon ampun, mohon anugerah kemurahannya. Allah bisa membalik kisahnya. Banyak contoh doa-doa puasa. Tapi yang penting bukan puasanya. Puasa saja tanpa doa itu namanya diet. Kayak cendela 16, 8, 14. Ya kan ada banyak di sini kan puasa intermittent. Nggak salah. Tapi kalau puasa, bukan penting, yang penting bukan puasanya. Puasa toh nggak pakai doa, diet. Tapi puasa itu menguatkan doa-doa kita. Pada waktu berpuasa kita humble ourselves di bawah kaki Tuhan. Mensinkronkan dengan hadirat Tuhan. Puasa itu menguatkan doa-doa kita. Dan saya meyakini di masa-masa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kesanalah anugerahnya diperintahkan pada Tuhan. Yang kedua, follow God's presence. Yang ketiga dikatakan, saya akan bacakan Alkitab. Step out in faith. Dikatakan begini Alkitab, Yosua 3, 15-16. Adapun sungai Yordan meluap. Meluap. Ya seperti tontonan hari-hari inilah. Ketika ada hujan deras, sungai yang meluap-luap. Setiap Bapak Ibu dengan saya yang memiliki kewarasan, gak mungkin lah. Udah aku seberangi. Resikonya tinggi. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Ini rasanya bulan Maret April. Itu lagi benar-benar curahan dari Hermon sangat tinggi debit airnya. Pada saat itu para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan. Kan diperintahkan Yosua. Punya ketaatan, tunduk, memiliki submission luar biasa. Pada saat itu para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu. Angkat tabut, the presence of God. Memprioritaskan Tuhan, mengikuti instruksi Tuhan. Melangkah. Air sungai itu berhenti mengalir dari hulu. Dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali. Di dekat Adam, kota di sebelah Sartan. Aliran air itu ke laut Araba, laut Asin terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang seberang sungai Yeriko. Bapak dan Ibu, kalau gunting kertas tuh bisa cerak gitu ya. Tapi gunting sungai yang meluap. Gak ada gunting manusia yang bisa gunting. Hanya gunting Allah yang bisa melakukannya. Lewat ketaatan, lewat keyakinan, lewat iman. Step out in faith. Melangkah di dalam iman. Iman karena mempercayai basic kita adalah landasan kita firman Tuhan. Bukan karena impulsif didorong-dorong. Oh ya aku yakin. Enggak. Fondasinya apa? The word of God. Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berfirman. Sehingga engkau genaplah seperti kata Yesaya. Entahkah suara itu akan datang dari belakangmu, engkau ke kanan atau mengiri. Tapi pengajarmu Allah yang setia. Minta tuntunan Tuhan. Alkitab mengatakan pada waktu menjejakkan kakinya, langsung sungai berhenti. Sungainya berhenti. Menjadi bendungan yang tinggi. Pertanyaannya adalah, proyek iman apa? Langkah iman apa yang Tuhan minta supaya Bapak Ibu lakukan di tahun 2025 ini? Apakah itu Tuhan sedang berbicara, memberikan peneguhan jelas, konfirmasi jelas. Tahun ini engkau buka usaha baru dan engkau langsung bilang, buka usaha di musim kayak begini. Bagaimana mungkin? Hitungannya salah. Tapi kalau engkau itu datang dapatnya dari pergumulanmu, pergaulanmu dengan Tuhan. Dan engkau cuma tinggal taat, Tuhan. Aku tunduk dan taat. Proyek iman apa? Langkah iman apa? Ataukah kita ya sudah dilewati saja? Bapak Ibu, ayo kita semua mengalami yang namanya sungai Yordan kita terbuka, terbelah. Tantangan itu kesempatan kita melihat mujizat Tuhan. Bagian kita adalah percaya, beriman, melangkah. Step out in faith. Amin. Kami mendoakan supaya tahun ini menjadi tahun yang baik bagi Bapak, Ibu dan saya. Tahun ini kita memasuki tahun di mana Tuhan yang menolong kehidupan kita. Tuhan yang memegang masa depan kita. Dia Tuhan yang setia. Kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Doa pada pagi hari ini. Buat komitmen dengan Tuhan. Khotbah ini akan sekedar hanya khotbah. Tapi kalau Bapak Ibu duduk tempat ini. Roh Kudus menggelisahkan engkau. Iya ya.
Prediksinya macam-macam, menakutkan. Kenapa aku nggak ambil keputusan untuk komitmen? Untuk doa puasa. Orang bilang saya nggak sanggup puasa. Kalau ada komitmen, kerinduan, doa sama Tuhan, saya puasa tapi saya bermasalah dengan sakit emas saya. Doa minta kekuatan dari Tuhan. Dan saya tidak akan mengajak bahwa puasa sampai sore. Sampai tengah hari aja. Yang penting semangatnya. Ponakan saya yang di Dubai ini, dia sekolah, dia ambil ikut mamanya puasa. Sementara waktu puasa dia ada lomba swimming and sprint. Mamanya bilang, enggak puasa aja enggak juara. Apalagi puasa. Tapi mamanya dibuat heran. Pada waktu puasa dan sekali lagi bukan puasanya ya Bapak Ibu yang penting. Tapi doa dan puasa. Jadi puasa-puasa kita harus diisi dengan doa. Ponakan saya ini juara kedua. Terus kemarin dia kirim juga piagam tentang penghargaan matematika. Ponakan saya nggak jago matematika. Dia bilang, sorry mom, I'm so sorry. Aku nggak pinter dalam matematika. Mama cuma bilang doa. Adik saya bilang gini, setiap jam siang semua pada makan. Saya nggak kepingin orang lain lihat saya puasa. Tapi mereka tahu setiap jam siang, sementara mereka makan jasmani, saya makan rohani. Dia komitmen baca Alkitab. Kalau yang kita makan, beri makan hanya tubuh ini, gimana kuat menghadapi tantangan saat ini? Beri makan rohani kita. Sehingga setiap siang adik saya baca Alkitab dan merangkai doa puasanya. Dia bilang, luar biasa pada waktu saya selesai baca Alkitab siang itu, saya buka email saya dikirimi surat penghargaan anak saya dapat juara 2 kejuaraan matematika. Disebut di situ dia jago sekali matematika. Anaknya kaget. Saya bilang gini, bukan masalah puasa itu membuat jadi Tuhan lakukan apa yang kami mau. Tidak. Orang doa puasa itu engkau menginlinekan dirimu untuk mengikuti maunya Tuhan. Kalau mujizat berkat itu by product. Hasil sampainya, tapi itu bukan tujuan kita. Goal kita karena Tuhan engkau saja yang kurindukan. Tuntunlah saya. Amin. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mujikan lagu ini sebuah lagu yang jadi lagu pernyataan iman kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Rancangan Tuhan itu penuh damai. Kalaupun Bapak Ibu hari-hari menghadapi tantangan. Sepertinya tidak ada kedamaian. Bukankah dia berjanji Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin itu buruk, ya. Mungkin bisa jadi membuat kita nangis. Tapi pastikan kalau kita mengasihi Tuhan kata Alkitab. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan namanya. Penyertaan Tuhan sempurna. Declare, kalau Bapak Ibu datang sebagai keluarga dengan pasangan, pegang pasanganmu. Buat komitmen hari ini. Mungkin para suami mengambil keputusan, kita mulai yuk mezbah keluarga, tapi jangan diketawakan ya. Para istri jangan ketawakan suamimu kalau ngajak mezbah keluarga. Mungkin suamimu tidak pandai berkata-kata, tapi beri support. Jalani tahun ini dengan kesungguhan datang pada Tuhan. Anak-anak ketika orang tuamu minta maaf karena mungkin tidak pernah membawa engkau mezbah keluarga. Doakan. Orang tuamu bebannya berat. Kalau orang tuamu hari ini mengajak yuk kita mezbah keluarga. Responi. Kalau sementara saya khotbah muncul di hati Bapak Ibu. Kerinduan untuk puasa. Untuk doa. Engkau gak tahu bagaimana caranya. Datanglah pada kami, nanti kami akan sharing yang gak mungkin saya khotbahkan saat ini. Datang pada pastoral. Kami akan sharingkan bagaimana mengambil gerakan doa dan puasa. Kita datang pada Tuhan.